Ini bukan sekadar cerita, ini adalah potongan sejarah yang terlupakan. Di channel ini, kita akan bongkar misteri yang selama ini tersembunyi dari mata dunia. Selamat datang di Kisah Nyata 6, tempat di mana fakta dan misteri bertemu. Tahukah Anda bahwa Islam telah hadir di Tiongkok sejak abad ke-7 Masehi? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak awal penyebaran Islam di negeri tirai bambu dari utusan Nabi Muhammad SAW hingga berdirinya masjid-masjid bersejarah. Sebuah makam panjang misterius ditemukan tersembunyi di balik reruntuhan tembok besar Cina. Ornamen kuno dan aroma gaib menyelimuti tempat ini. Yang lebih mengejutkan, makam ini disebut-sebut sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli alaihi salam. Media sosial mendadak heboh. Sebuah video memperlihatkan struktur makam kuno yang ditemukan secara tak sengaja oleh tim restorasi tembok besar Cina di wilayah Xinjiang. Makam itu panjangnya sekitar 6 meter, dikelilingi dinding batu tua dan ukiran yang diyakini menyerupai huruf Arab. Banyak yang langsung menyebut ini makam Nabi Zulkifli. Lombrodod. Narasi ini makin liar saat muncul informasi bahwa ditemukan bau harum yang tidak biasa dari dalam gua tempat makam itu berada. Bahkan ada yang menyebut di mulut goa tertulis ayat Al-Quran. Tapi, benarkah itu makam seorang nabi atau hanya salah satu situs sejarah Islam di Tiongkok? Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Cina atau lembaga arkeologi internasional. Para ahli menyebut perlu ada uji karbon, penelitian bahasa, dan konfirmasi sejarah agar tidak menyesatkan publik. Meski begitu, Islam memang sudah masuk ke Cina sejak abad ke-7. Di kota Guangzhou, bahkan ada makam sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di banyak wilayah Cina masih bisa ditemukan jejak-jejak Islam kuno, termasuk masjid berarsitektur lokal dan batu nisan dengan tulisan Arab. Jadi, apakah mungkin makam itu milik seorang tokoh Islam penting? Mungkin, tapi apakah itu benar-benar Nabi Zulkifli? Masih jadi tanda tanya besar. Kedatangan Islam di Tiongkok. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Tiongkok pada masa dinasti Tang sekitar tahun 651 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan mengirim utusan ke Kaisar Gaozong di Chang'an, sekarang Xi'an, ibu kota Tiongkok saat itu. Utusan ini disambut baik, menandai awal hubungan diplomatik dan penyebaran Islam di Tiongkok. Yang menarik, sang kaisar menyambut utusan itu dengan tangan terbuka. Ia bahkan mengizinkan ajaran Islam berkembang di Tiongkok, sebuah keputusan yang membuka pintu bagi sejarah panjang umat Muslim di negeri tirai bambu. Disinilah jejak pertama Islam mulai tercetak di tanah Tiongkok. Peran Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu nama yang sangat dihormati dalam kisah ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia bukan hanya sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, tapi juga seorang jenderal, diplomat, dan penyebar Islam yang pemberani. Menurut sumber-sumber tradisional, Sa'ad dipercaya ikut dalam rombongan utusan ke Tiongkok dan menetap di Guangzhou, sebuah kota pelabuhan penting di selatan Cina. Di sanalah ia dan rombongannya mendirikan Masjid Huaisheng yang dalam bahasa Tionghoa berarti Masjid Memperingati Sang Nabi. Masjid ini diyakini sebagai masjid tertua di Tiongkok. Bangunannya sudah mengalami banyak renovasi, tapi esensinya masih tetap simbol kedatangan Islam pertama kali di negeri ini. Hingga kini, Masjid Huaisheng masih berdiri kokoh sebagai tempat ibadah dan sejarah hidup bagi komunitas Muslim lokal. Komunitas Muslim Hui, yang merupakan kelompok etnis terbesar di antara umat Muslim di Tiongkok, memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Islam di negara ini. Mereka merupakan contoh nyata bagaimana agama dapat menyatu dengan budaya lokal, menciptakan identitas yang khas dan unik. Pada awalnya, para pedagang Arab dan Persia yang datang melalui jalur sutra membawa serta ajaran Islam ke Tiongkok. Dari mereka lahirlah komunitas Hui. Meskipun mereka mengadopsi budaya Tiongkok, bahasa, bahkan banyak adat istiadatnya, mereka tetap memegang teguh ajaran Islam, membentuk sebuah komunitas yang memiliki ciri khas tersendiri.
Komunitas Hui ini tersebar luas di seluruh Tiongkok, tetapi mereka memiliki konsentrasi yang cukup besar di wilayah barat laut, terutama di provinsi Ningxia dan Lingxia yang sering dijuluki sebagai kota Mekah kecil. Di sini, umat Muslim Hui menjalani kehidupan yang kental dengan tradisi keislaman sambil tetap mempertahankan budaya Tiongkok yang mereka anut. Tiongkok, dengan budaya yang sangat kaya dan beragam, memiliki banyak pengaruh, baik itu Konfusianisme, Taoisme, maupun Buddhisme. Tetapi yang menarik dari komunitas Hui adalah cara mereka menggabungkan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal Tiongkok tanpa mengorbankan identitas keislaman mereka. Di Lingxia misalnya, kehidupan Islam begitu terasa. Kota ini dikenal dengan jumlah masjid yang banyak dan menjadi pusat pendidikan Islam bagi umat Muslim di Tiongkok. Di sini, kita dapat menemukan masjid-masjid yang dihiasi dengan kaligrafi Arab yang memadukan elemen-elemen arsitektur tradisional Tiongkok. Namun, kehidupan Muslim Hui tidak selalu berjalan mulus. Mereka seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal kebebasan beragama. Meskipun begitu, komunitas ini tetap teguh dan berhasil menjaga identitas Islam mereka sepanjang sejarah, bahkan saat mengalami berbagai perubahan politik dan sosial di Tiongkok. Menariknya, meskipun komunitas Hui memiliki banyak kesamaan dengan kelompok etnis Tiongkok lainnya seperti bahasa dan adat, mereka tetap menjaga tradisi mereka sebagai umat Muslim. Mereka menjalani kehidupan yang seimbang antara menjalankan ibadah dan menjadi bagian dari masyarakat modern Tiongkok. Salah satu simbol yang sangat kuat dari identitas mereka adalah keberadaan Masjid Niujie di Beijing. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi umat Muslim Hui di kota tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki banyak organisasi dan lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Tiongkok. Salah satu hal yang membedakan komunitas Hui adalah cara mereka merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang sering kali dipadukan dengan tradisi lokal. Misalnya, di beberapa wilayah, umat Muslim Hui mengadakan festival makanan halal, di mana mereka memamerkan berbagai jenis makanan khas yang hanya dapat ditemukan di daerah tersebut. Ini menunjukkan betapa mereka mampu menyelaraskan ajaran Islam dengan kebiasaan masyarakat Tiongkok. Meski tantangan terus ada, komunitas Hui tetap berkembang dan berkontribusi besar dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan Tiongkok. Banyak di antara mereka yang kini menjadi pengusaha sukses, akademisi, bahkan politisi di tingkat nasional. Penting untuk dicatat bahwa Muslim Hui, meskipun berasal dari etnis yang berbeda, memiliki rasa solidaritas yang sangat kuat, baik di dalam komunitas mereka sendiri maupun dengan komunitas Muslim lainnya di seluruh dunia. Mereka tidak hanya berperan sebagai penghubung antara budaya Islam dan Tiongkok, tetapi juga sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Kehidupan mereka adalah contoh dari integrasi dan adaptasi yang luar biasa, di mana agama dan budaya dapat hidup berdampingan dalam harmoni, menjaga keaslian masing-masing sambil tetap berinovasi dengan zaman. Pernahkah kamu membayangkan bahwa jejak pertama Islam di Cina bisa jadi tersembunyi di balik perbukitan hijau, Provinsi Fujian, ribuan kilometer dari Timur Tengah? Inilah kisah menarik dari makam Lingshan di Quanzhou, situs pemakaman misterius yang dipercaya sebagai salah satu bukti tertua masuknya Islam ke tanah Tiongkok. Kompleks ini disebut-sebut menyimpan dua makam suci yang diyakini milik dua misionaris Muslim Arab yang datang pada abad ke-7, bernama Sakezu dan Wu Koshun, nama lokal dari dua tokoh misterius yang diyakini sebagai penyebar pertama Islam di wilayah ini. Legenda lokal menyebutkan bahwa mereka datang tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW membawa pesan tauhid ke negeri yang saat itu dikuasai oleh dinasti Tang. Dan yang menarik, gaya arsitektur makam mereka tidak seperti makam biasa, melainkan menggabungkan unsur budaya Arab klasik dengan gaya Tionghoa kuno. Meskipun beberapa sejarawan meragukan tanggal pasti kedatangan mereka, makam ini tetap dianggap simbol awal interaksi Islam dan Tiongkok,
Bahkan salah satu tokoh penting dalam sejarah pelayaran Muslim, Laksamana Jenghe, pernah mengunjungi makam ini pada tahun 1417 dan meninggalkan prasasti penghormatan. Yang lebih menarik lagi, kawasan Quanzhou dulu dikenal sebagai pelabuhan besar dalam jalur sutra maritim. Para pelaut, saudagar, dan pendakwah Muslim dari Arab dan Persia sering singgah di sini. Bisa jadi, dua tokoh dalam makam ini adalah pelopor dari gelombang awal penyebaran Islam melalui laut. Bayangkan saja, lebih dari 1.300 tahun lalu, para penyebar Islam menyeberangi lautan demi menyampaikan risalah ke sebuah negeri asing. Tidak dengan kekuatan, tapi dengan perdagangan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dan makam Lingshan mungkin adalah bukti sunyi namun kuat dari perjuangan itu. Jadi, apakah makam ini benar-benar milik sahabat Nabi atau hanya legenda lokal yang tumbuh dari semangat Islam yang menyebar di sepanjang pantai timur Tiongkok? Hingga kini, misteri itu masih menjadi perdebatan. Tapi satu hal pasti, Islam telah menanamkan akarnya di bumi Tiongkok jauh lebih awal dari yang kita kira. Penyebaran Islam melalui jalur perdagangan. Namun, Islam tidak hanya datang melalui utusan diplomatik. Jalur sutra dan jalur laut membawa lebih dari sekadar barang dagangan, mereka juga membawa ideologi, budaya, dan kepercayaan. Pedagang Muslim dari Arab dan Persia berlayar hingga ke pesisir timur Tiongkok. Kota-kota seperti Quanzhou, Yangzhou, dan Hangzhou menjadi titik pertemuan antar budaya. Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tapi juga tinggal, menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas. Dari sinilah lahir etnis Hui, komunitas Muslim Tiongkok yang menjaga tradisi keislaman mereka, namun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Tiongkok. Mereka adalah bukti bahwa agama dan budaya bisa berjalan berdampingan. Masjid-masjid bersejarah di Tiongkok. Jika kamu pernah berkunjung ke Tiongkok, mungkin kamu tak menyangka bahwa di balik hiruk-pikuk ke kotanya tersembunyi masjid-masjid indah penuh sejarah. Masjid Niuji di Beijing adalah salah satunya. Dibangun lebih dari 1.000 tahun yang lalu, masjid ini memiliki arsitektur unik yang memadukan unsur Tiongkok dan Islam. Atap melengkung, ornamen naga, dan kaligrafi Arab berpadu dalam harmoni yang indah. Di Quanzhou, kamu bisa menemukan Masjid Qingjing yang dulu dikenal sebagai Masjid Murni. Dibangun oleh para pedagang Arab, masjid ini meniru gaya arsitektur Timur Tengah dan menjadi pusat keagamaan serta pendidikan saat itu. Masjid-masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ilmu, diplomasi, dan kehidupan sosial. Mereka menjadi saksi bisu perjalanan panjang Islam di tanah Tiongkok. Jejak Islam di Tiongkok bukanlah cerita dongeng atau legenda yang hilang. Ia nyata, tertulis di batu-batu tua, terukir di masjid-masjid kuno, dan hidup dalam budaya Muslim Tiongkok hingga hari ini. Dari utusan Nabi Muhammad SAW yang datang membawa damai, hingga pedagang Muslim yang membangun komunitas, semuanya menunjukkan bahwa Islam telah lama menjadi bagian dari sejarah besar Asia Timur. Dan kini, di era modern, saat makam-makam misterius dan peninggalan kuno kembali ditemukan, kita diingatkan bahwa sejarah tak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk dibangkitkan kembali. Teori lain dan reaksi netizen. Netizen terbagi dua. Ada yang mengimani bahwa ini adalah bentuk petunjuk dari langit, bahwa sejarah Islam di Asia Timur lebih besar dari yang kita kira. Namun ada juga yang skeptis dan menyebut ini sebagai bentuk sensasi yang belum terbukti. Banyak yang mendorong pemerintah untuk mengirim tim arkeolog Muslim agar bisa meneliti langsung tempat itu. Apakah makam ini betul milik Nabi Zulkifli alaihissalam atau sekadar bagian dari sejarah panjang peradaban Islam di Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar, fakta atau hoax. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan kisah misteri dunia lainnya. Karena dunia ini lebih misterius dari yang kita kira.